Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Mahdalena Purba. Saya dari kelas TIP 2101. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah mikroprosesor. Ya, langsung saja. Pada tahun 1971 muncullah mikroprosesor pertama Intel. Mikroprosesor 4004 ini digunakan pada mesin kalkulator Busicom. Dengan penemuan ini, maka terbukalah jalan untuk memasukkan kecerdasan buatan dan benda mati. Dan pada tahun 1972 muncullah mikroprosesor 8008 yang berkekuatan 2 kali lipat dari pendahuluannya, yaitu 4004. Pada tahun 1974 mikroprosesor menjadi otak dari sebuah komputer yang bernama Altair. Pada saat itu terjual sekitar 10.000 dalam satu bulan. Dan pada tahun 1978 mikroprosesor sebuah penjualan penting dalam divisi komputer terjadi pada produk untuk komputer pribadi buatan IBM yang memakai prosesor 8088 yang berhasil mengkorak nama Intel. Dan pada tahun 1982 Intel 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 80286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Pada tahun 1985, Intel 386 adalah sebuah prosesor yang memiliki 275.000 transistor yang tertanam di prosesor tersebut, yang jika dibandingkan dengan 4004 memiliki 1000 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan 4004. Pada tahun 1989, prosesor yang pertama kali memudahkan berbagai aplikasi yang tadinya harus mengetikkan komen menjadi hanya sebuah klik saja, dan mempunyai fungsi kompleks matematika sehingga memperkecil beban kerja pada prosesor. Pada tahun 1993, prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data seperti suara, bunyi, tulisan tangan, dan foto. Pada tahun 1995, prosesor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi server yang workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Proses ini mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Pada tahun 1997, prosesor Pentium 2 merupakan prosesor yang menghubungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data video, audio, dan grafik secara efisien. Pada tahun 1998, prosesor yang dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server, Intel saat ini itu ingin memenuhi strateginya yang ingin memberikan sebuah prosesor unik untuk sebuah pasar tertentu. Pada tahun 2005, prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan dua buah inti. Pada tahun 2006, prosesor untuk tipe desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ingin ia miliki dua buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB LC-set atau sampai dengan 4 MB yang dapat diakses setiap core. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Mahdalena Purba. Saya dari kelas TIP 2101. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem prosesor dan arsitektur prosesor. Langsung saja. Di sini ada arsitektur sistem komputer. Gaya konstruksi dan organisasi dari bagian-bagian atau komponen sistem komputer merupakan arsitekturnya. Walaupun elemen-elemen dasar komputer pada hakikatnya sama atau hampir semuanya komputer digital, namun terdapat variasi dalam konstruksi
konstruksinya yang merefleksikan cara penggunaan komputer yang berbeda. Pertama kali kita akan membahas fasilitas arsitektural yang umum bagi semua sistem. Kemudian kita akan melihat variasi dalam arsitektur yang diakibatkan oleh perbedaan dalam penggunaan dan ukuran sistem. Ada sejumlah tingkatan dalam kita mempelajari konstruksi dan organisasi sistem komputer. Perbedaan paling sederhana di antaranya tingkatan tersebut adalah perbedaan antara hardware dan software. Kita bisa memandang hardware sebagai tingkat komputer yang paling bawah dan paling dasar, di mana pada hardware ini layar software ditambahkan. Software tersebut duduk atau bertempat di atas hardware, menggunakan dan mengontrolnya. Hardware ini mendukung software dengan memberikan atau menyediakan operasi yang diperlukan software. Hardware dan software merupakan tingkatan sederhana arsitektur komputer. Dan di sini saya sudah memberikan gambaran software level dan hardware level. Organisasi fisik komputer. Merancang dan membangun komputer baru dari awal adalah proses yang mahal. Juga biaya komponen per unit akan tinggi jika komponen tersebut tidak diproduksi secara massal. Faktor ini menyebabkan sebagian besar pabrikan komputer mengkonstruksi komputer mereka dari kombinasi komponen standar yang bervariasi. Sebagai contoh, banyak mikrokomputer yang berbeda berisi mikroprosesor yang sama. Prinsip modular construction atau konstruksi modular ini berlaku bagi berbagai tingkatan desain. Pada satu tingkat, mungkin akan menjadi masalah dengan melakukan atau memasang langsung satu perangkat peripheral sebagai mengganti perangkat yang lain. Bus adalah kumpulan konduktor-konduktor elektris paralel yang disebut line, di mana sejumlah komponen bisa dikoneksikan kepadanya. Koneksi atau penyambungan dilakukan pada poin sepanjang bus tersebut dengan menggunakan konektor yang mempunyai beberapa kontak elektris. Ada dua jenis dasar bus. A. Internal buses atau bus internal yang digunakan dalam prosesor dan merupakan bagian terpadu dari konstruksinya. B. External buses atau bus eksternal yang digunakan untuk mengkoneksikan elemen hardware terpisah bersama-sama, misalnya mengoneksikan prosesor ke memori utama. Bus bisa digunakan untuk menyampaikan A. Sinyal, B. Sinyal alamat, C. Sinyal kontrol, D. Power. Pengaruh ukuran pada konstruksi perlu dibahas dulu sebelum melihat lebih jauh mengenai arsitektur sistem lengkap. 3 bentuk konstruksi yang sedikit berbeda adalah dari yang terkecil sampai yang terbesar. A. Komputer singlet adalah komputer yang bisa dijumpai pada perangkat seperti jam, kamera, dan sebagainya. Prosesornya dispesialisasi, mereka diprogram untuk melakukan tugas spesifik dan terpisah dari operasi yang dilakukan perangkat itu. Mereka tidak bisa diketahui dengan segera sebagai komputer. B. Komputer singboard. Komputer ini biasanya jauh lebih besar daripada komputer singlet, namun secara relatif ia tetap kecil. Ia dikonstruksi pada lembaran isolator atau penyekat elektris pada tipis, di mana komponen bisa dipasangkan dan diinterkoneksikan pada lembaran plat ini. C. Komputer multiboard bus busted biasanya merupakan komputer kegunaan umum atau general purpose. Ia biasanya terlalu besar untuk dipasangkan pada satu papan, maka digunakanlah beberapa papan atau board yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu dan semua papan tersebut diinterkoneksikan dengan
memasangkan mereka ke slot-slot individual yang ada pada satu atau beberapa bus kegunaan umum. Satu board bisa berisi prosesor, board lain bisa berisi penyimpanan utama, dan seterusnya. Banyak mini komputer dan mainframe didasarkan pada jenis konstruksi ini. Kadang-kadang ada board utama yang disebut motherboard untuk memproses dan komponen utama lain, di mana board lain bisa dislot atau dipasangkan ke papan utama. Itu proses. Di sini saya sudah memberikan gambar prosesor. Prosesor terdiri dari dua elemen utama, yaitu A. Control Unit atau CPU, B. Arithmetic and Logic Unit atau ALU. CPU dan ALU beroperasi bersama dengan sejumlah komponen prosesor tambahan. Semua komponen prosesor tersebut seluruh elektronik. Fungsi prosesor adalah A. Untuk mengontrol penggunaan penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. B. Untuk mengontrol rangkaian operasi. C. Untuk memberi perintah kepada semua bagian sistem komputer. Dan D. Untuk menyelenggarakan pemrosesan. Dan di sini ada unit kontrol. Fungsi unit kontrol adalah pusat syaraf komputer. Ia mengkoordinasikan dan mengontrol semua operasi hardware, yakni operasi unit, peripheral, memori utama, dan proses itu sendiri. Cara beroperasinya, ia berurusan dengan setiap instruksi secara urut dalam operasi dua tahap yang disebut fetch, execute atau siku jemput jalankan, seperti yang dijelaskan berikut ini. Di sini ada unit aritmetika dan logik atau ALU. Fungsi ALU mempunyai dua fungsi utama. A. Ia menyelenggarakan operasi aritmetika, misalnya penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. B. Ia menjalankan operasi logis tertentu, misalnya penguji apakah dua item dan cocok. Di sini ada arsitektur alternatif. Semua contoh yang telah ditemukan sejauh ini dianggap mempunyai satu atau beberapa prosesor yang semuanya bersesuaian dengan desain dasar yang sama. Namun demikian, pada tahun-tahun terakhir ini terjadi pergeseran ke arah pembuatan komputer dengan desain yang sangat baru. Banyak dari komputer ini telah dirancang dengan tujuan untuk mencapai kecepatan komputasional yang lebih besar. Dua pendekatan atau cara yang lebih mencapai keberhasilan adalah: 1. Pipeline Mechanics, B. Array Processor. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Purba. Saya dari kelas TIP 2101. Di sini saya akan membahas tentang materi bahasa assembly. Langsung saja. 1. Pengertian bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Misalnya bahasa C, bahasa C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia. Kelebihan bahasa assembly: 1. Ketika dikompil lebih kecil ukuran. 2. Lebih efisien atau hemat memori. 3. Lebih cepat dieksekusi. Di sini saya akan menjelaskan struktur instruksi bahasa assembly. Yang pertama yaitu operation code atau opcode. Yang kedua sumber, yang ketiga tujuan, yang keempat contoh. Di sini saya sudah memperlihatkan assembly program. Di sini saya sudah membuat foto. Di sini ada tabel. Peralatan penunjang Z80 simulator. Yang pertama, assembler tools. Assembler adalah peralatan yang digunakan untuk menerjemahkan program assembly menjadi bahasa mesin. Tools ini berfungsi untuk mengedit atau membuat file yang nantinya diassemble dan dapat disimulasikan dengan di load
ke memori simulator terlebih dahulu. Di sini ada memory editor. Memory editor berfungsi untuk menampilkan isi memori. Nilai dari setiap memori akan terisi secara otomatis sesuai dengan nilai opcode. Program atau juga dapat diubah secara manual dengan mengklik dan menuliskan isinya secara langsung. Di sini ada Prefer Device. Prefer Device merupakan tools yang digunakan untuk mengendalikan instruksi in dan out dengan 4 buah peralatan eksternal yang disetup serta 1 buah terminal yang dapat digunakan untuk melihat karakter ASCII dari data yang dikirimkan ke port tersebut. Di sini ada Breakpoint Manager. Breakpoint Manager digunakan untuk memulai program debugger yang digunakan untuk mendebug dan memonitor jalan program. Dan pengalamatan. 1. Modus pengalamatan tersirat address data tidak perlu disebutkan. 2. Modus pengalamatan dekat. 3. Modus pengalamatan tidak langsung. 4. Modus pengalamatan Bringdex. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena. Saya dari kelas TIP 2101. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penjadwalan proses. Ya, langsung saja di sini saya sudah konsep dasar. Penjadwalan adalah fungsi dasar dari sistem operasi sumber komputer dijadwalkan sebelum digunakan. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari Daddy Guide untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU didasarkan pada sistem operasi yang menggunakan prinsip multiprogramming. Penjadwalan bertugas memutuskan 1. Proses yang harus berjalan. 2. Kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Dan masuk tentang strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan terdapat 2 strategi. Yang pertama penjadwalan non-primitif dan yang kedua penjadwalan primatif. Langsung masuk ke strategi penjadwalan. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses 1. Berubah dari running atau waiting state. 2. Berubah dari running atau ready state. 3. Berubah dari waiting atau ready. 4. Terminates. Dan apabila model penjadwalan yang dipilih menggunakan keadaan nomor 1 dan 4 atau non-primitif. Yang kedua, apabila model penjadwalan yang dipilih menggunakan keadaan nomor 2 dan 3 atau primitif. Di sini saya akan menjelaskan dispenser. Dispenser adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses. Dispenser lensing adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan suatu proses dan menjalankan proses yang lain. Lanjut, algoritma penjadwalan. Proses yang belum mendapatkan jatah alokasi dari CPU akan mengantri di Ready Guide. Algoritma penjadwalan diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses tersebut. Algoritma penjadwalan yaitu FCVS, SJF, Priority, Round Robin. Dan di sini saya sudah memberikan contoh FCVS. Penjadwalan ini merupakan penjadwalan non-primitif. Lanjut, contoh SJF. Contoh SJF excluding atau non-primitif. Dan yang ketiga, priority schooling atau contoh priority. Yang keempat, round robin.